Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang kepada anak-anak KKR kami dimanapun berada. Kami dari KKR maupun dari pelayan KKR Runggun GBKP Persadanta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua yang mengikuti beribadah pada hari ini. Guru mau sapa-sapa anak KKR kami semuanya ya. Baik, nanti kalau guru tanya apa kabar, jawabannya adalah luar biasa, bersama Tuhan pasti menjadi berkat. Oke, guru sapa anak-anak KKR kami semuanya. Salam anak-anak kami semuanya, kelas balita, kecil, tanggung, dan remaja. Apa kabar? Ya, luar biasa, bersama Tuhan pasti menjadi berkat. Ya, untuk memulai ibadah kita, mari kita angkatkan pujian kita bahwa Yesuslah penolong dalam hidup kita dengan judul lagu kita, Yesus itulah satu-satunya. Kita bernyanyi dengan sukacita, kita bernyanyi dengan gembira karena Yesuslah penolong kita. Kita bernyanyi dengan sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Biar lebih semangat lagi, kita angkatkan lagi pujian kita kepada Tuhan dengan judul Kasih Sukacita Buah Roh Kudus. Kita bernyanyi dengan semangat lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baiklah anak-anak kami semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan angkatkan pujian kita dengan judul Yesus disalibkan. Kita bernyanyi dengan sikap yang hormat kepada Tuhan ya, duduk dengan tertib dan bernyanyi kita semuanya. Kita bernyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Shalom, apa kabar anak KKR? Pastinya luar biasa bersama Tuhan. Sekarang mari kita berdoa untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus untuk melindungi kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami ucapkan kepadamu karena Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur dan beribadah. Tuhan Yesus, lindungi kami, acara kami, mulai dari awal hingga akhir. Berkati guru kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apa yang diucapkannya bisa kami mengerti. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami, KKR dimanapun berada, lindungi mereka Tuhan, agar selalu sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dan membaca melalui video Matius 27 ayat 27 sampai 30. Sambil kita baca, sambil kita dengarkan sedikit ceritanya, cerita tentang Matius 27 ayat 27 sampai 30. Bagi anak-anak kami yang membawa Alkitabnya, silahkan juga dibuka Alkitabnya dari Matius 27 ayat 27 sampai 30. Bagi anak-anak kami yang tidak membawa, bisa dibaca di layar kita. Oke, jangan lagi ada yang ribut. Kita mendengarkan dengan tekun agar kita bisa mengerti. Oke anak-anak KKR, ayo kita dengarkan secara bersama-sama. Yesus diolok-olok itu sudah biasa.
memang salah satu yang akan dia alami adalah diolok-olok ini. Dia mengatakannya sendiri, nanti dia akan diolok-olok, akan disesah, disalibkan. Dia mengetahui karena memang dia lahir di bumi itu punya tujuan untuk menyelamatkan manusia, dianggap sebagai orang bersalah. Tuh, serdadu-serdadu membawa Yesus ke pengadilan, kemudian ya, pokoknya Yesus seperti benar-benar orang bersalah begitu, harus dihukum mati, salah yang besar sekali. Itu yang terjadi waktu itu, dipermalukan, dianggap sebagai orang bersalah. Jadi kalau sampai sekarang Yesus dianggap bersalah, itu memang sudah biasa dari dulu seperti itu. Ditanggalkan pakaiannya, ini ditelanjangi, diberi pakaian jubah ungu. Itu simbol raja, itu pelecehan. Kamu raja ya, tuh aku kasih baju ungu karena kamu raja. Raja. Seperti itu yang terjadi waktu itu. Diberi mahkota duri, ini bukan sekedar sakitnya loh, tapi pelecehannya. Dilecehkan, padahal dia sebenarnya bisa membalas. Memang dia itu roh Allah, tapi dia tidak membalas. Dia tetap mengampuni orang-orang yang menganiaya. Mereka meludahinya. Kita melihat orang meludah di depan kita, padahal tidak meludahi kita loh. Kita tersinggung, kamu meludah depan saya toh. Ini diludahi, diludahi. Itu yang dialami Yesus waktu itu. Dan dia juga sudah mengatakannya bahwa nanti para murid juga akan mengalami seperti itu. Ini, jubahnya dilepas lagi, ganti pakaian yang sebelumnya. Intinya dipermalukan. Dan ini bukan karena kejahatannya, bukan karena ajarannya yang jelek juga, tapi karena statusnya. Sehingga kalau sampai sekarang ini, Yesus dan kekristenan diolok-olok, dianggap bersalah bukan karena ajarannya yang kurang bagus, tetapi karena status Yesus itu memang itu sudah terjadi dari dulu. Jadi kita jangan risau, jangan heboh, jangan membela berlebihan. Ya sudah, memang seperti itu yang akan dialami kok. Tetapi Allah dalam Yesus memberikan suatu janji bahwa Dia menyertai kita, bahkan memberikan upah bagi setiap orang yang dianiaya karena kebenaran. Dan Yesus, nama Yesus yang diolok-olok oleh banyak orang itu adalah nama yang menyentuh hati banyak orang, memberitahu suatu pengajaran yang luar biasa bahwa kita ini manusia berdosa dan kita harus dipulihkan kembali kepada Bapa, kembali pada ciptaan semula sebagai manusia yang suci, yang kudus, yang punya standar yang sempurna. Dan Yesus menjadi teladannya. Sehingga tidak jarang dan sering kali terjadi banyak jiwa-jiwa dipulihkan karena keteladanan ini. Merasa bersalah karena apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ingin memperbaiki diri lebih baik lagi. Ingin berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya dengan standar ilahi. Standar pengampunan yang tidak ada batas, standar kasih yang tidak ada batas. Dan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus yang diolok-olok oleh banyak orang, bahkan hingga saat ini. Nama Yesus adalah nama yang bisa menyentuh hati orang sampai ke kedalaman hati kita, yang sungguh-sungguh mau mendengarkan panggilannya, mendengarkan ajarannya, dan juga melakukan perintahnya. Ada suatu sukacita, ada suatu kedamaian, ada suatu kelepasan, ada suatu kemerdekaan yang kita rasakan sangat luar biasa saat kita dengan rendah hati mengakui bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus karena Roh Kudus yang memampukan. Ini adalah orang-orang yang dilayani oleh sesama anak Tuhan. Yang satu sudah dipulihkan, gantian memulihkan yang belum dipulihkan, saling menguatkan sebagai keluarga Allah. Karena memang kita adalah keluarga Allah. Kita dalam Yesus sudah diciptakan kembali menjadi warga kerajaan Allah. Ini adalah suatu hasil penebusan, hasil karya Yesus. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya,
hidup raja orang Yahudi. Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Ya, setelah kita mendengar dan membaca dan melihat sedikit isi dari cerita video tadi, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil anak-anak? Baik, kesimpulannya adalah penderitaan berjalan bersama-sama dengan kemenangan dan kemuliaan. Kalau kita mau melihat mujizat kuasa Tuhan, kita harus berani menghadapi tantangan dan juga harus kita persiapkan diri kita supaya kita jangan bersungut-sungut, tidak marah-marah, tidak kecewa kepada Tuhan. Karena saat menghadapi tantangan, cobaan, atau penderitaan, Tuhan telah sediakan kemuliaan dan kemenangan yang kekal bagi orang yang setia dan teguh dalam imannya. Jadi, jika kita menghadapi penderitaan, pencobaan, tantangan, itu bukan berarti kita kalah, tetapi sebenarnya kita menang karena kemenangan dan kemuliaan sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, contohnya, contoh kecil untuk adik-adik kita yang balita. Nah, adik-adik kita yang balita yang di rumah, coba perhatikan, kalau giginya mau tumbuh, pasti dia rasa sakit, nggak selera makan, perutnya mules, sakit perut dia, dan ada yang demam. Tapi setelah tumbuh giginya, wow, dia makin cantik, makin ganteng, dan dia sudah boleh menggigit makanan yang agak keras. Itu dia adik-adik, dari penderitaan itu ada manfaatnya, iya kan? Ada kita lihat apa perbedaannya dari sakit menjadi tidak sakit, apa hasilnya begitu. Untuk anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, kalau kita mau jadi pemenang, kita harus berjuang. Dalam perjuangan ada penderitaan, ada pengorbanan. Ya, seperti kita harus disiplin, bertanggung jawab, rajin beribadah, rajin berdoa, mau membantu orang tua. Nah, dari situ Tuhan melihat kita dan Tuhan telah sediakan yang terbaik buat kita. Dan masa depan kita pun sudah disiapkan oleh Tuhan yang penuh dengan sukacita, berhasil sukses bersama Tuhan. Karena kita mau selalu bersama Tuhan dan hasilnya ada kemenangan dan keberhasilan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas karunia-Mu dan berkat-Mu. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami bisa memegang perintah-Mu, agar bisa kami menjalankan segala yang telah Kau tetapkan kepada kami. Kami akan berjuang Tuhan dalam menghadapi segala tantangan dan penderitaan, pencobaan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu menjadi anak yang kuat dan tegar dan selalu mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan teladan kepada kami Tuhan, dan Engkau adalah panutan kami. Kepadamu kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah pertolongan kami. Mampukan kami dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan kami setiap harinya Tuhan Yesus.
keberhasilan, kemenangan ada di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita waktunya memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik dengan sambil bernyanyi, Isekin kami enda o Bapa. Kita bernyanyi, Isekin kami enda o Bapa. Baiklah, sekarang kita tiba waktunya doa penutup kita, yaitu doa persembahan, doa syafaat, doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami kepadamu yang terbaik. Berkati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga anak KKR dan orang tuanya, berikan kesehatan dan panjang umur, damai sejahtera menjadi milik mereka. Dan berkati juga semua anak-anak KKR masa depannya Tuhan, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang teladan seperti Tuhan Yesus telah mengajari kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gerejamu agar Engkau memberkati para pelayan gerejamu, berikan mereka kepintaran dan kebijaksanaan dan hikmat dalam menghadapi segala tantangan dalam bekerja di ladang-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa buat para pemerintahan kami Tuhan, mulai dari tinggi sampai yang terendah. Engkau berikan mereka kepintaran, hikmat dalam memimpin negara kami ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat kegiatan kami hari ini, rencana kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau doa Bapa kami. Jangan berlomba-lomba ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Surga
sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Dan sebelum kita pulang, ada pengumuman buat kita semuanya. Ya, pengumuman pembuatan puisi kita akan berakhir pada tanggal 28 Maret 2021. Ayo, anak-anak KKR semuanya dimanapun berada, segera kirim puisinya ke nomor WA guru kita, yaitu Setiasari Bru Girsang dengan nomor WA 0813 7730 2388. Hadiah sudah menunggu. Baiklah anak-anak kami semuanya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, bye-bye. Tuhan memberkati.